I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth. Perintah Kaisar Naga bab 96. Sambil menggertakkan giginya, Billy hanya bisa mengangguk. Saya pernah bertemu dengan Tuan Yansen, kata-kata Billy ambigu. Karena pernah bertemu, belum tentu dia mengenal Tuan Yansen. Awalnya, kalian hanya perlu berlutut dan meminta maaf saja. Tapi tidak disangka, kalian malah menjual nama Tuan Yansen sembarangan. Karena sudah seperti ini, maka hari ini kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kata-kata Raffi yang menakutkan membuat sekelompok orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu merinding. Hahaha, dasar preman jalanan. Apa kalian tahu siapa orang yang ada di hadapan kalian ini? Dia adalah pembunuh bayaran nomor satunya Dexter, tangan kanan dari Tuan Yansen. Kalian malah membual di hadapannya dan mengaku kenal Tuan Yansen. Sepertinya kalian bosan hidup. Fitra mulai tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang ini hanyalah orang biasa yang sangat biasa. Mana mungkin mengenal Yansen. Fitra tahu kalau mereka pasti sedang berakting. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata Fitra, Billy langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bualannya akan membuat dirinya berada posisi terpojok. Hanya saja, bawahan Billy benar-benar tidak banyak berpikir. Mereka menganggap Billy benar-benar mengenal Yansen. Begitu juga dengan Mona yang mempercayai kebohongan itu. Billy pasti mengenal Yansen. Bahkan, jika Billy tidak mengenalnya pun, teman Billy pasti kenal. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Yansen akan membantu keluarga mereka mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka? Pak Fitra, tadi kami juga sudah minum banyak dan mabuk. Sekarang kami akan meminta maaf padamu. Semoga Pak Fitra. Billy menciut dan mulai meminta maaf kepada Fitra. Hanya saja belum sempat menyelesaikan ucapannya, Raffi langsung menyela. Berani menjual nama Tuan Yansen. Minta maaf saja tidak akan cukup. Bisa tetap hidup atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Selesai berkata, Raffi mengibaskan tangannya dan berkata, bawa mereka semua pergi, biarkan Kak Dexter yang mengadili. Belasan preman berwajah sangar mulai mengepung mereka. Mereka membawa Billy dan yang lainnya terkejut setengah mati. Rico yang ada di pojok ruangan juga ketakutan dan sekujur tubuhnya gemetaran. Celananya basah dan kedua tangannya memegang baju Dev. Dia hanyalah seorang mahasiswa baru, belum pernah melihat kejadian seperti ini. Dan sekarang dia sudah sangat ketakutan, hingga seperti itu. Dev menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, tenanglah, tidak akan ada masalah. Segera mereka dibawa pergi menuju ruangan Dexter. Saat ini Dexter sedang menyipitkan matanya dan menikmati pijatan sekretarisnya, dan saat melihat Raffi kembali dengan sekelompok bocah-bocah, dia menyerngitkan keningnya dan berkata, Raffi, untuk apa kamu membawa sekelompok bocah ini kemari? Kak Dexter, mereka adalah orang-orang memukuli bawahannya Pak Fitra. Raffi berkata, saya sudah menyuruhmu mengurusnya. Kenapa malah dibawa ke ruanganku? Wajah Dexter terlihat tidak senang. Kak Dexter, bocah ini berkata kalau dia mengenal Tuan Yansen dan sangat akrab dengan Tuan Yansen. Maka saya membawa kemari untuk Kak Dexter adili. Raffi sibuk menjelaskan. Apa? Dexter yang mendengarnya langsung membenarkan posisi duduknya dan menatap Billy dengan dingin. Kamu mengenal Tuan Yansen? Saya, Billy terbata-bata. Teman saya mengenal. Siapa nama temanmu? Saya sudah lama ikut dengan Tuan Yansen. Orang-orang yang dikenalnya pasti tahu namanya. Dexter meneruskan pertanyaannya. Saat ini, Billy sudah tidak bisa menjawab. Dia sebenarnya tidak memiliki teman yang kenal dengan Tuan Yansen. Dengan statusnya itu, mana mungkin dia bisa mempunyai koneksi dengan Tuan Yansen. Bar, tiba-tiba Dexter membanting mejanya dan bangkit berdiri.
Besar sekali nyali kalian, berani menjual nama Tuan Yansen sembarangan. Seketika, raut wajah mereka semua langsung berubah. Aura dingin yang menyerang Billy juga membuatnya terlepas dari pengaruh alkohol. Dia sama sekali tidak menyangka. Dia hanya pamer dan menyombongkan dirinya dengan berpura-pura mengenal Yansen. Dia tidak berniat menimbulkan masalah. Melihat respon Billy, Fitra mendengus dan mau menghampiri Billy, lalu menamparnya. Bukankah kamu sangat berlagak, berani memukul bawahanku, berani menjual nama Tuan Yansen? Saya rasa kalian ini sudah bosan hidup. Tamparan Fitra membuat Billy terbangun dan kembali pada kenyataan. Dia sibuk memohon ampun. Pak Fitra, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Billy memohon ampun juga langsung menyadarkan Mona dan bawahannya. Mereka akhirnya tahu kalau Billy tidak mengenal Tuan Yansen. Dia hanya membual. Saat itu, semua mulai gemetaran. Kalau Billy tidak mengenal Yansen, maka mereka mana punya backingan. Sudah salah ya, Fitra mencibir. Sekarang mengaku salah pun tidak ada gunanya lagi. Kalian tunggu mati saja. Mendengar ucapan itu, membuat Billy tidak tahan lagi. Suara gedebuk terdengar. Dia menjatuhkan diri, berlutut dan berkata, Kak Dexter, saya tidak akan berani menggunakan nama Tuan Yansen lagi. Kumohon, ampunilah saya. Billy mulai menangis, terseduh-seduh. Dalam hatinya sangat menyesali perbuatannya. Billy yang seperti ini membuat mereka lebih pucat lagi. Mona juga menatap Billy dengan tatapan kaget. Entah apa yang sedang dipikirkan dalam hatinya. Melihat Billy yang berlutut dan memohon ampun, juga sekelompok anak muda yang kaget dan panik. Dexter menatap Fitra dan berkata, Pak Fitra, masalah ini berawal dari Anda. Anda saja yang putuskan harus bagaimana. Dexter sedang memberi muka pada Fitra. Bagaimanapun, Fitra adalah tamu VIP di KTV. Sekelompok bocah ini, kalau dibuat cacat juga tidak ada artinya. Biarkan mereka pergi. Fitra melambaikan tangannya. Billy yang mendengarnya sibuk bersujud dan berterima kasih. Tapi pada saat mereka semua bernafas lega, Fitra menjatuhkan tatapan pada Yvonne dan dua gadis lainnya dan berkata, Yang pria boleh pergi, tapi 3 gadis ini harus tinggal untuk menemaniku. Raut wajah Yvonne, Mona, dan Ivana langsung berubah. Raut wajah Billy juga menjadi serba salah. Bagaimanapun, Mona, Denny juga baru mulai menganggapnya. Pak Fitra, ini adalah pacarku. Apakah saya boleh membawanya pergi? 2 orang itu akan tinggal untuk menemanimu. Saya dan pacar saya juga sudah tinggal bersama selama 1 tahun lebih. Saya rasa Pak Fitra juga tidak akan tertarik. Billy berkata dengan wajah tersenyum sambil menunjuk Mona. Sebenarnya dia sama sekali tidak pernah menyentuh Mona. Hanya saja dia sedang mencari cara untuk membebaskan Mona. Mona menatap Billy tapi dia tidak mengatakan apapun. Karena di saat seperti ini, bisa melepaskan diri adalah hal yang penting. Tentu saja, ucapan Billy membuat Fitra langsung menatapnya dengan jijik dan melambaikan tangannya. Nyalah 2 gadis ini tetap tinggal. Billy yang mendengarnya langsung berterima kasih kepada Fitra dan berbalik hendak pergi. Pak Billy, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Ivana panik dan bergegas menarik lengan Billy. Sedangkan Yvonne juga panik dan menatap Dev pasrah. Saat ini, dia hanya bisa memohon kepada Dev, karena dia tidak kenal dengan lainnya. Tidak akan ada orang yang membantunya saat ini. Ivana, kamu ditemani dulu Pak Fitra untuk minum. Tidak akan ada masalah, saya akan kembali menjemputmu. Billy mendorong Ivana. Seketika, Ivana menjadi putus asa. Sedangkan mata Yvonne mulai bergenang air mata. Dia menarik lengan baju Dev dengan ringan.
Meskipun dia ingin Dev bisa pergi dari tempat itu, tapi dia juga tidak ingin tinggal di sana. Dalam hatinya sangat salah. Tenang saja, saya tidak akan pergi. Dev menatap Yvonne sambil tersenyum. Kak Dev, ayo pergi. Rico orang pertama yang bergegas meninggalkan ruangan. Namun berbalik dan berteriak pada Dev. Mona berbalik dan melihat Dev tidak bergerak, lalu berteriak, Dev! Fitra menyadari kalau Dev tidak berniat pergi. Raut wajahnya dingin. Kenapa tidak tega meninggalkan pacarmu? Tidak mau pergi? Sambil berkata, dia mengelurkan tangannya menuju wajah Yvonne. Yvonne yang sudah ketakutan hingga pucat tidak berani bergerak dan mengelak. Tapi pada saat tangannya hampir menyentuh Yvonne, Dev mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Fitra. Saya sama sekali tidak berniat pergi. Dev berkata dan sambil mengerahkan sedikit tenaganya. Yang terdengar hanyalah suara tulang retak dan pergelangan tangan Fitra seketika patah. Rasa sakit itu membuat Fitra langsung bergerak. Teriakannya menyayat hati orang yang mendengarnya. Mati rasa, cepat lepaskan, tanganku sudah patah. Saya akan membunuhmu, pacarmu pun akan kumainkan hingga mati. Raut wajah Fitra penuh kengerian dan mulai berteriak keras. Bam! Tendangan Dev menghantam bagian vital Fitra dan langsung membuatnya terhempas. Fitra tersungkur di tanah sambil meringkuk. Wajahnya menjadi keunguan. Tendangan Dev langsung membuat Fitra kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Dexter melihat itu langsung mengamuk. Berani memukul tamunya di hadapannya, membuat Dexter merasa tidak dianggap. Bajingan, berani memukul orang di hadapanku. Bernyali juga kamu. Wajah Dexter menjadi dingin dan menakutkan. Dia mengibaskan tangannya. Tutup pintu, siapapun tidak boleh pergi. Billy dan yang lainnya yang bersiap keluar langsung dihadang. Pintu ruangan itu langsung ditutup. Seketika mereka semua menunggu Dev dengan jengkel. Kalau bukan Dev berlagak dan sok jago, mereka pasti sudah meninggalkan tempat itu. Dev, sialan kamu, sedang berlagak apa? Sekarang kami pun tidak bisa pergi lagi. Billy berteriak marah pada Dev. Sekarang Dev memukuli Fitra sampai seperti itu. Masalah ini pasti tidak bisa didiskusikan lagi. Mereka baru saja bernafas lega, tapi Dev malah berlagak demi seorang wanita, membuat mereka semua juga ikut terlibat dalam masalahnya. Dev, kamu mau mati? Kenapa menyeret kami juga? Benar berlagak apa kamu? Kalau merasa jago berkelahi saja sendiri di jalanan. Habislah sudah, kali ini kita juga terlibat dalam masalahnya. Semua orang mulai menyalahkan Dev. Bahkan Ivana juga tidak terkecuali. Meskipun dia adalah orang yang ditinggalkan, tapi sampai saatnya dia mungkin hanya perlu menemaninya minum anggur. Tidak sampai menemaninya tidur. Mungkin itu akan berlalu begitu saja. Tapi sekarang, dia memukuli orang sampai seperti itu. Hanya Yvonne yang menatap Dev dengan khawatir. Matanya berlinang air mata. Kak Dev, maaf. Yvonne tahu kalau Dev bertindak demi dirinya. Kali ini, bisa-bisa Dev kembali dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan mungkin akan kehilangan nyawa. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Dev tersenyum santai. Melihat Dev terlihat tenang, membuat mereka menjadi lebih marah lagi. Cacian dan kutukan pada Dev mulai terdengar. Sedangkan raut wajah Dexter menjadi semakin muram. Raffi, lumpuhkan bajingan itu. Raffi mengangguk dan mulai melangkah menuju Dev. Tinjunya bagaikan samsak pasir mengarah kepada Dev. Kalau pukulan itu menghantam kepala Dev, pasti akan meledakkan kepalanya dalam sekejap. Melihat situasi itu, mereka semua terkaget dan menghindar. Mereka takut akan kecipratan darah. Hanya tatapan Yvonne
yang tidak bergerak. Dia menggertakkan giginya dan menghadang di depan Dev. Dev bertindak demi dirinya. Yevon juga berencana mengorbankan nyawanya. Dia tidak boleh berdiam diri melihat Dev dibunuh begitu saja di hadapannya. Angin berkencang tertiup ke arah Yevon. Yevon yang ketakutan menutup matanya, sedangkan tangannya menarik Dev dengan erat ke belakang tubuhnya. Yevon! Mona juga tidak dapat menahan dirinya dan berteriak. Meskipun dia baru mengenal Yevon, tapi Mona merasa Yevon adalah orang baik, berpengetahuan luas, sangat disukai oleh orang-orang. Kalau dia mati, karena Dev akan sangat disayangkan. Maka dia tidak bisa menahan dirinya dan berteriak. Dia melihat tinju Raffi menuju ke arah Yevon. Yevon merasakan kematian yang mendekat. Tapi setelah tiupan angin kencang itu tidak ada lagi di pergerakan, dia perlahan membuka matanya dan menemukan tinju Raffi hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Sedangkan tangan Dev mencengkram tinju Raffi dan membuat dia tidak bisa menggerakkannya. Saat itu, semua orang membelalakan matanya. Mereka tidak habis pikir, sedangkan wajah Raffi juga langsung berubah. Tatapan terlihat terkejut, karena dia dapat merasakan ada aliran kekuatan besar yang terus keluar dari dalam tubuh Dev. Tidak peduli sekuat apapun dia mencoba, semuanya berakhir sia-sia. Kalau kalian bawahannya Yansen, kalian pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dev menyeringai, membuat Raffi tiba-tiba mundur dan tertunduk di lantai. Melihat Raffi seperti itu, Dexter semakin marah lagi. Bajingan! Dasar sampah! Hanya seorang bocah saja tidak bisa kamu urus! Dexter menendang Raffi dengan kuat. Raffi bergegas berdiri dan menundukkan kepalanya dengan canggung. Meskipun dia terjatuh, tapi Raffi tidak terluka. Dev sedang berbelas kasihan karena bagaimanapun bisa dibilang mereka adalah bawahannya. Biarkan kami pergi, maka masalah hari ini dianggap selesai. Kalau tidak, kamu akan menyesali. Dev berkata pada Dexter. Menyesal? Dexter mencibir. Saya tidak pernah tahu apa itu menyesal. Selesai berkata, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Belasan orang yang memegang parang menerobos masuk dan langsung mengepung Dev dan yang lainnya. Tadi saat dia dikepung belasan orang dengan tangan kosong, Billy dan yang lainnya masih bisa mengendalikan diri, walaupun wajah mereka terlihat sangat sangar. Tapi sekarang saat dikepung belasan orang yang memegang parang, Billy dan yang lainnya terkejut. Seolah-olah mereka merasakan dinginnya parang itu. Beberapa di antara mereka hampir pingsan. Ada yang mengompol dan bahkan Billy sendiri juga tidak luput celananya basah. Bajingan! Percayalah, tidak, saya pasti akan membuatmu menjadi daging cincang hari ini. Dexter berkata dengan muram. Seingatku, Yansen tidak mengizinkan kalian untuk bertarung dan membunuh lagi. Menyuruh kalian untuk berbisnis sesuai aturan. Tapi hari ini, kamu malah mau membuat kehebohan. Apa kamu tidak mau meminta petunjuk Yansen dulu? Dev berkata dengan tenang. Dexter tercengang. Dia menatap Dev sekilas. Setelah ragu-ragu, dia kemudian berpesan pada bawahannya. Perhatikan mereka, jangan sampai ada satupun yang kabur. Saya akan menelpon Tuan Yansen. Selesai berkata, Dexter mengeluarkan ponselnya dan keluar dari ruangan. Melihat Dexter yang meminta petunjuk dari Yansen, membuat Billy dan yang lainnya menjadi lebih pucat lagi. Perlu diketahui, Yansen memiliki reputasi yang buruk di kota Surau. Dia adalah raja pembunuh berdarah dingin yang sadis. Kalau benar-benar menyinggung Yansen, maka mereka semua tidak akan ada yang tersisa. Pada saat itu, mereka pasti akan disiksa hingga mati. Dev, dasar tidak punya otak. Sekarang kami semua akan mati bersamamu. Tidak akan ada satupun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bisa-bisanya kamu menyeret kita. Habislah sudah. Billy yang melihat Dexter pergi, menelepon Yansen langsung mencaci maki Dev.
Dave menyengirkan keningnya. Dia menatap Billy dengan dingin, membuat Billy seolah terjatuh ke dalam gua es dan langsung terdiam. Saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Ayah, ayah. Mona mulai menangis. Dia terus bergumam seperti orang gila. Seketika, banyak di antara mereka yang menangis. Seluruh ruangan itu langsung dipenuhi oleh suara tangisan. Di sisi lain, Dexter sedang menelepon Jansen untuk meminta petunjuk bagaimana dia harus mengurus bocah-bocah itu. Biasanya, Dexter akan mengambil keputusan sendiri dan menghabisi Dave dan yang lainnya. Hanya segerombolan orang biasa. Kalau hilang pun tidak akan menimbulkan keributan. Tapi, sekarang tidak bisa. Jansen sudah memerintahkan mereka tidak boleh bertarung dan membunuh sembarangan. Dexter hanya bisa bertanya kepada Jansen harus bagaimana. Pada saat itu, Jansen sedang tertidur dan saat mendapatkan telepon dari Dexter, dia menguap beberapa kali. Dek, sudah selarut ini. Apa ada masalah di KTV? Tuan Jansen, ada beberapa bocah yang membuat keributan di KTV. Mereka melukai Raffi. Terlalu berlebihan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Jansen, apa mereka boleh dihabisi saja? Dexter bertanya dengan hati-hati. Bocah, bocah. Jansen menyengitkan keningnya. Siapa mereka? Apakah anggota geng naga api? Dengan reputasi Jansen di kota Surau, belum ada orang yang berani membuat onar di wilayah kekuasaannya, kecuali geng naga api. Bagaimanapun, Stanley juga dilukai oleh Dave beberapa waktu lalu. Sekarang geng naga api sedang mencari perkara dengan Yayasan Nusantara. Jadi dia tidak ada yang tidak mungkin. Bukan, hanya segelintir orang biasa. Katanya mereka bekerja di perusahaan milik keluarga Tanaka. Dan ada seorang bocah yang bernama Dave. Dia yang melukai Raffi. Dexter berkata mendengar nama Dave. Jansen langsung melompat turun dari tempat tidurnya. Dek, saya akan segera ke sana segera. Sialan kamu, jangan berani bertindak. Tunggu saya. Selesai berkata, Jansen langsung mematikan teleponnya dan berlari keluar. Dexter yang mendengar Jansen begitu tergesa-gesa menjadi bingung. Tapi karena itu perintah Jansen, dia tidak berani membantah. Dia kembali ke ruangannya. Udara di kantornya sudah bau sejak tadi. Sialan! Dexter menutup hidungnya. Buka jendelanya, dasar tumpukan sampah. Segera jendela terbuka dan udara segar berhembus masuk. Dan menyingkirkan bau pesing yang ada di dalam ruangan. Jansen berpesan agar dia menunggu, jadi Dexter hanya melambaikan tangannya dan menyuruh bawahannya yang membawa parang untuk mundur. Jangan sampai mereka terlihat oleh Jansen. Saya sudah menghubungi Tuan Jansen. Dia akan segera kemari. Kalau ada permintaan terakhir, kalian bisa menyampaikannya sekarang. Dexter menatap Dave dan yang lainnya dengan dingin, lalu tersenyum sinis. Mendengar Tuan Jansen akan datang, Billy dan yang lainnya kembali kehilangan kewarasan mereka. Suasana yang mulai hening kembali diisi oleh suara tangisan. Siapa itu Jansen? Di kota Surau, anak berusia 3 tahun pun tahu siapa dia. Dia adalah pembunuh berdarah dingin bagaikan iblis. Kak Dexter, ini semua tindakan Dave. Kami tidak ada kaitannya. Lepaskan kami ya. Billy kembali berlutut pada Dexter. Yang lainnya pun ikut berlutut dan memohon ampun. Mereka tidak berhenti bersujud. Sedangkan Dave langsung menarik Mona dan Yvonne, tidak membiarkan mereka berdua berlutut. Tidak peduli betapa Mona membencinya, tapi Danny bukan orang jahat. Dia selalu menjaga Dave dan keluarganya dengan baik. Dave tidak boleh mengabaikan Mona. Melihat Dave tidak berlutut, Dexter yang ingin memakinya menahan diri dan menelan kembali kata-katanya karena teringat perintah dari Jansen. Tunggu saat Tuan Jansen datang. Habislah kamu. Mari lihat pada saat itu apakah kamu masih bisa berlagak. Dexter berpikir dalam hatinya. Setelah menunggu cukup lama, Billy dan yang lainnya masih berlutut di lantai.
Kedua lutut mereka sakit, tapi tidak ada yang berani berdiri dan tetap mempertahankan posisi berlutut. Setelah 20 menit lebih, pintu ruangan tiba-tiba dibuka dengan kasar. Jansen menerobos masuk ke dalam. "Tuh, Tan Jansen," Dexter segera menghampiri dan menyambutnya. Mendengar Jansen sudah datang, Billy dan yang lainnya sibuk mendongakkan kepala mereka. Tatapan mereka jatuh pada tubuh Jansen yang membuat mereka terkejut dan hampir pingsan. Sangat jarang ada orang yang pernah melihat Jansen secara langsung, dan saat mereka melihatnya, aura haus darah dari tubuh Jansen membuat mereka gemetaran ketakutan dalam sekejap. Jansen tidak memperdulikan Dexter. Dia langsung menjatuhkan pandangannya pada Dave. Namun, Dave mengedipkan matanya pada Jansen. Dan Jansen pun tidak menghampirinya, seolah tidak mengenalnya. Yvonne dan Mona ada di sini. Kalau mereka sampai tahu Dave mengenal Jansen, maka ayahnya dan ibunya Dave pasti akan tahu juga. Dengan wajah dinginnya, Jansen melihat Billy dan yang lainnya berlutut di lantai dan ke arah Dexter. Lalu menamparnya dengan keras. "Sudah aku bilang, dan sembarangan, dan tunggu saya." Dexter yang ditampar seketika bingung. Sedangkan Jansen menjongkok dan memapah Billy berdiri. "Maaf, didikan saya kurang tegas. Harap kalian semua dapat memaklumi." Jansen berkata lalu melihat Dexter. "Apa yang terjadi di sini?" Dexter tidak berani merahasiakannya dan menceritakan kembali seluruh kejadian kepada Jansen. Saat mendengar kalau ini bermula dari Fitra, Jansen langsung melirik tajam ke arah Fitra yang masih tersungkur dan meringkuk di lantai. "Tuan Jansen, saya..." Fitra dapat merasakan tatapan tajam Jansen. Dia menggertakkan giginya dan berusaha berdiri untuk memberi penjelasan. "Patahkan kaki tangan dan lempar keluar. Dia tidak lagi diizinkan menginjak kaki di Surau Royal KTV." Jansen tidak berniat mendengarkan penjelasan Fitra dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mematahkan kaki tangannya dan melempar keluar. Mendengar jeritan menyayat dari Fitra, Billy dan lainnya kembali ketakutan hingga mengompol lagi. Keganasan dan kekejaman yang ditunjukkan oleh Jansen membuat mereka ketakutan hingga gemetar. "Semuanya, masalah hari ini terjadi karena bawahan saya yang tidak dididik dengan baik. Sebagai gantinya, saya akan menggratiskan semua tagihan kalian hari ini. Kalian kembalilah ke ruangan dan bersenang-senanglah. Saya akan menyuruh orang untuk mengantarkan beberapa anggur baik untuk kalian." Jansen berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresi Jansen yang tiba-tiba membuat Billy dan yang lainnya kebingungan. Entah trik apa yang sedang dimainkan oleh Jansen. Mereka tercengang dan berdiri diam pada tempatnya. Tidak ada satupun yang berani bergerak. "Kalau begitu, kami berterima kasih kepada niat baik Tuan Jansen." Melihat tidak ada yang berani berbicara dan bergerak, Dave akhirnya buka suara. Sudah seharusnya. Masalah hari ini diakibatkan oleh didikan saya yang kurang tegas." Jansen berkata dengan sangat rendah hati. Mereka keluar dari ruangan Dexter. Dave menarik Yvonne dan Mona yang sudah tercengang sejak tadi dan kembali ke ruangan VIP mereka. Billy dan yang lainnya yang melihat ini juga berjalan kembali ke ruangan mereka bagaikan mayat. "Tuan Jansen, orang-orang ini..." Plak! Tidak menunggu Dexter menyelesaikan kalimatnya, Jansen kembali melayangkan tamparan ke wajah Dexter. "Apa kamu tahu siapa Dave?" Setelah menamparnya, Jansen bertanya dengan dingin kepada Dexter. Dexter menggelengkan kepalanya. "Tidak tahu. Dia adalah penguasa kuil kita, bos langsung kita." Satu kalimat dari Jansen berhasil membuat raut wajah Dexter berubah pesat. Sebagai tangan kanan Jansen, Dexter tentu tahu kalau Yayasan Nusantara merupakan salah satu pintu masuk menuju kuil Naga Langit. Jansen juga pernah memberitahukan kepadanya kalau penguasa kuil Naga Langit sudah muncul. Tapi bagaimanapun
Dia tidak menyangka kalau Dev yang tidak tampak hebat dari sisi manapun adalah penguasa kuil. Kalau begitu, dia adalah orang yang memukuli Stanley. Dexter bertanya dengan kaget. Kamu kira? Jansen menatap Dexter dengan dingin. Kamu masih bisa bertahan hidup saat ini, sudah harus bersyukur dan membakar dupa untuk berterima kasih kepada Buddha. Cepat pesankan beberapa botol anggur baik dan segera kamu antarkan sendiri ke sana. Tapi ingat, penguasa tidak ingin identitasnya terbongkar. Baik Tuan Jansen, saya mengerti. Dexter yang masih gemetaran bergegas pamit dan pergi untuk mengurusnya. Saat itu, Dev dan yang lainnya sudah kembali ke ruangan VIP. Suasana di dalam ruangan bagaikan kuburan. Mereka semua membelalak. Tidak ada satupun yang berani percaya kalau orang yang tersenyum begitu ramah kepada mereka adalah Jansen, ketua mafia yang terkenal akan kesadisannya di kota Sorrow. Plak! Billy tiba-tiba menampari dirinya sendiri dengan kuat. Dan saat merasakan rasa sakit, dia bergumam, "Ini nyata, bukan mimpi. Bagaimana mungkin?" Philip tidak mempercayai kejadian tadi adalah kenyataan. Yang lainnya juga terlihat kebingungan. Tatapan mereka membelalak tak percaya. Dev, kamu kenal Jansen? Mona menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Ekspresi Dev tadi sama sekali tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Dia bahkan berani memukul bawahan Jansen. Tapi Jansen sama sekali tidak marah. Mendengar pertanyaan Mona, seluruh orang dalam ruangan juga menjatuhkan pandangan mereka pada Dev. Kalau Dev benar-benar mengenal Jansen, maka apa mereka akan berakhir baik? Mereka tadi mencaci maki dan mengutuk Dev. Tidak kenal. Dev menggelengkan kepalanya. Melihat Dev menggeleng, Mona merasa lebih bingung lagi. Kalau kamu juga tidak mengenalnya, apa yang membuat Tuan Jansen begitu sungkan kepada kita? Saya tahu, pasti Tuan Jansen mengenal Pak Billy. Apa kalian tidak melihat saat Tuan Jansen masuk? Dia langsung memapah Pak Billy berdiri dengan segan. Seketika, ada seseorang yang berteriak, "Benar, pasti dia mengenal Pak Billy. Saya juga melihat Tuan Jansen tersenyum kepada Pak Billy." Karena tadi Billy sudah kehilangan muka. Sekelompok orang ini juga sudah keluar dari ancaman maut. Mereka tentu saja harus menemukan cara untuk mengembalikan martabat Billy. Kalau tidak, saat bekerja nanti, mereka pasti akan dipersulit. Billy, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu kenal atau tidak dengan Jansen? Mona yang kebingungan mulai mendesak. Kalau Billy mengenal Jansen, itu tidak menjelaskan sikapnya di awal tadi. Dia terkejut dan langsung bersujud, bahkan mengompol. Kalau dia tidak mengenal Jansen, lalu kenapa Jansen bersedia membantu keluarganya mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka? Dan tadi Jansen memang memapah Billy untuk berdiri dan terus meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak hanya Mona, yang lainnya juga sebenarnya kebingungan. Alasan kenapa mereka mengapresiasi Billy tidak lebih dari untuk menyanjungnya saja. Billy yang melihat situasi itu langsung memutar matanya lalu berkata, "Sebenarnya saya tidak pernah bertemu dengan Jansen. Hanya saja saya punya seseorang teman yang mengatakan kalau dia sangat akrab dengan Jansen. Mereka juga pernah makan bersama. Mungkin temanku pernah membahas tentang diriku di hadapan Jansen, atau memperlihatkan fotoku. Makanya tadi dia langsung mengenalku saat datang. Hanya itu satu-satunya cara Billy untuk menjelaskan situasi, tidak bisa menjelaskan kenapa dia sampai berlutut." Setelah mendengar penjelasan Billy, mereka semua merespon bagaikan mendapat pencerahan. Meskipun masalah sudah selesai,
Tapi suasana hati mereka juga sudah tidak mendukung untuk kembali bersenang-senang. Mereka sudah terkejut hingga mengompol. Mereka tidak mungkin bersenang-senang dengan celana mereka yang sudah basah. Dan saat Billy hendak membawa mereka pulang, tiba-tiba Dexter membawa serta anak buahnya masuk ke dalam ruangan VIP. Melihat Dexter kembali datang, Billy langsung memucat dan yang lainnya juga segera melangkah mundur. Dexter yang melihat situasi itu segera menjelaskan. Semuanya, maaf tadi saya sudah salah sangka. Saya datang kemari untuk mengganti kerugian. Di sini ada 2 botol anggur Lowis 13. Saya bawakan untuk kalian coba. Kalau kalian memerlukan sesuatu, jangan segan-segan untuk memanggilku.